Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Fitrani, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama BED 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo. Saya bertugas di MTS YPKH Syamsuddin, Jalan Lawu, Gang 4, Nomor 4, Jurisawu, Nologaten, Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktek video pembelajaran saya di dalam kelas. Praktek pembelajaran hari ini merupakan rangkaian dari perencanaan rancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen evaluasi pembelajaran. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semuanya sehat? Sehat. Nah, seperti biasanya kita mulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk keluarganya dipimpin berdoa. Terima kasih. Semoga untuk pelajaran hari ini kita nanti menambah kelancaran pelajaran yang Bapak sampaikan nanti. Nah, selanjutnya seperti biasanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita bernyanyi terlebih dahulu. Apa kemarin Indonesia Raya? Coba dari hitungan ketiga silakan berdiri. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu. Untuk selanjutnya, saya absen. Siapa yang hari ini kiranya tidak masuk? Yang pertama, Mas Ferry. Terus Bilkis, Medina. Anak-anak, kemarin kita belajar mengenai materi apa? Materi kemarin mengenai adab sholat dan berzikir. Ayo Pak Petrol tanya, sekarang siapa yang masih keinget mengenai adab sholat atau adab dulu? Adab itu apa? Secara bahasa Jawa biasanya sopan santun, tata krama, budi pekerti, itu namanya adab. Jadi adab sholat, jadi ada aturan-aturan, adab-adab tertentu yang harus kita lakukan untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Itu namanya adab ketika sholat. Begitu juga dengan zikir. Zikir juga sama. Jadi ada adab-adabnya. Orang angger ngangge pakaian sing orang hina. Ada tata caranya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai keteladanan Nabi Sulaiman. Ayo coba perhatikan ini. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh mempelajari materi tentang keteladanan Nabi Sulaiman, ada beberapa indikator dan tujuan yang harus Bapak sampaikan nanti. Jadi ketika tujuan pembelajaran kita nanti diharapkan setelah mengikuti materi ini,
Jadi Pak akan sampaikan melalui PPT ini, PPT namanya PowerPoint. Slide PowerPoint dan nanti ada video juga yang harus kalian lihat. Nah, itu diharapkan kalian yang pertama nanti bisa menjelaskan ada contoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya. Kemudian menceritakan hikmah yang bisa diambil dari kisah teladan Nabi Sulaiman dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, menunjukkan contoh orang atau tokoh yang meneladani sifat Nabi Sulaiman dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, yaitu menyajikan hasil analisis. Tempat ini nanti saya kasih video. Seperti kemarin saya bagikan, kita bagi kelompok, 3 kelompok saya bagikan, dan nanti didiskusikan bersama teman kalian. Nah, kemudian bab 5 ya. Ayo coba perhatikan gambar berikut. Kelihatan enggak? Gambarnya siapa itu? Gambarnya siapa? Itu ilustrasi ya Pak, mengenai apa? Siapa? Tadi siapa? Itu ilustrasi, lukisan, ilustrasi, gambar yang menyerupai diibaratkan itu Nabi Sulaiman dalam memerintah itu Nabi Sulaiman. Baik, kita lanjut. Nabi Sulaiman itu siapa? Sini diterangkan. Nabi Sulaiman itu adalah nabi, seorang laki-laki yang pada usia belasan tahun ini sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasannya. Cerdas. Jadi otaknya sangat cerdas. Jadi mulai kecil sudah tampak kecerdasan otaknya. Jadi kepandaian berpikirnya itu sangat tinggi. Jadi kalau zaman sekarang generasi namanya milenial, ini zamannya 4.0 ya, generasi milenial beramal, generasi milenial namanya. Itu kalau Nabi Sulaiman ini di zamannya dulu, itu generasi milenialnya zaman dulu, jadi sangat-sangat cerdas beliaunya itu. Yang utama menjadi arif dan bijaksana itu pasti, itu Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu putranya siapa? Nabi Daud. Kan Daud ini sawah loh ya. Nabi Daud. Iya, bapaknya namanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi bapaknya Nabi Sulaiman itu adalah Nabi Daud. Nah, di sini ada beberapa karunia besar atau mukjizat yang dimiliki Nabi Daud itu diantaranya yang pertama, mengetahui bahasa semua binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa mengetahui bahasa binatang. Jadi binatang apa ya, rungu. Binatang itu mengucapkan apa dalam hatinya itu beliau sangat paham, tahu. Kemudian nomor 2, Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Jadi tekan besok dino kiamat. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya, jadi terkaya sepanjang sejarah peradaban. Paling kaya supin legedu, duwe wakeh. Makanya tadi dalam ilustrasi digambarkan banyak sekali wanita-wanita yang
punya. Ada koi jenis mas-mas biasanya pokoknya piringnya, ada banyu, semuanya itu menggunakan emas. Omai kerajaan ini semuanya emas. Koi kaitannya ya itu Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga, mempunyai pasukan. Manusia dan para jin. Ini uniknya. Para jin yang bekerja menuruti perintah Nabi Sulaiman itu punya mukjizat selain bisa berbicara dengan semua hewan, beliau juga bisa menguasai seluruh alam jin. Jadi pemerintahan yang jin itu tidak. Jadi Nabi Sulaiman itu mempunyai pasukan jin. Ini orang pasukan manusia toh. Manusia yang punya itu pasukannya dan jin pun juga punya. Ini sangat baik. Ya. Yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Jadi kayak film kartun, siapa sih ngerti Sun Gokong, awan kinton. Jadi Sun Gokong itu naik awan kinton itu angin. Lah Nabi Sulaiman ini juga ada. Jadi ini ya, film sekarang itu mesti terinspirasi dengan kejadian-kejadian yang telah lalu ada. Jadi Sun Gokong ya, film Sun Gokong sing naik angin itu diceluk numpak, terus dijak nyanyi dolan. Nah saiki yang numpak bis, numpak mobil, kendaraan. Tapi kalau dulu nek pengen neng dindi, jenenge punya mukjizat, nyeluk anginnya teko. Ya, jadi awan kinton saiki terus ditumpahi. Nah itu Nabi Sulaiman kendaraannya merupakan ini. Jadi secepat kilat bisa sampai di beberapa tujuan karena mengendarai angin. Tuh. Kemudian ini walaupun demikian, jadi keduniaannya itu Nabi Sulaiman itu sangat populer, maksudnya kekuasaannya itu sangat agung dan besar. Jadi tidak terbatas lah kekuasaan Nabi Sulaiman itu pada zamannya dulu sangat-sangat kaya, sangat-sangat kekuasaannya sangat melampaui batas. Nah, walaupun seperti itu, dia tetap rendah hati. Dia tetap namanya makhluknya Allah. Dia tetap menggambarkan dirinya kepada ya, di hadapan Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Sebagai makhluk. Nah, sebagai makhluk gimana? Ya tetap satu mempunyai rasa ya punya rasa malu. Jadi dua isin dah, dia beti mosok wong ora isin. Nah ini nabi apalagi ini pada zamannya dulu. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua mau berdialog dengan kecil. Di dalam berkomunikasi mau turun ke jalan, mau turun ke desa-desa, mau turun ke kota-kota. Kalau zaman sekarang ya terus Pak Presiden, Pak Jokowi atau Pak Ganjar ke pelosok-pelosok desa melihat kondisi real sebenarnya rakyatnya. Jadi kudu pemimpin, seorang pemimpin itu harusnya seperti itu, oke? Jadi mau turun ke desa, ke rakyat kecil delok bagaimana kondisinya rakyat itu piye to tak delok iku sareng kon gawe kebijakan yang dhuwur bae rakyate sengsara. Jadi harus turun ke bawah. Yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bersyukur. Di bekerja itu sebagai rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan sebuah kenikmatan. Jadi apa di sekolah seperti ini disyukuri cah, jadi bisa jawab, bisa sekolah. Kenikmatan yang tak terhingga dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kudu bersyukur, ngokekno suku, itu memperbanyak syukur. Nah, kemudian yang selanjutnya juga kehebatannya yaitu kekhusyuan sholat Nabi. Itu Nabi Sulaiman itu sangat khusyuk sekali sholat. Sampai-sampai diceritakan itu
dalam suatu riwayat Nabi Sulaiman itu tidak ada yang tahu meninggalnya. Maksudnya ketika meninggal, beliau itu dalam keadaan sholat. Jadi pas berdiri ya, pas berdiri sampai beberapa tahun itu dikira wong ki sholat. Tapi ternyata Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Ngerti ini apa? Tongkat yang dipegang beliau, tongkat Nabi Sulaiman kan bawa tongkat. Nah, ketika pas sholat, ini dulu sholatnya orang-orang dewi lah, orang tuntutan 5 kali sehari, terus mantu-mantu cendur-cendur, enggak. Tapi hatinya yang sholat. Yang menghadap Allah adalah hatinya. Jadi ketika dulu itu berdiri, lek ngarani ya sholat. Berdiri terus termenung sampai lama, beberapa puluh tahun itu orang-orang di raja sekitarnya lingkungan kerajaan rakyat itu tidak tahu kalau Nabi itu sudah meninggal, Nabi Sulaiman. Jadi ngerti nih, tahunya itu ketika tempatnya sudah rapuh, terus mak doblik, ngono kayak, terus jatuh Nabi Sulaiman. Nah, ternyata beliau sudah meninggal. Itu sampai khusyuk sholatnya Nabi Sulaiman menghadap Allah. Bisa. Jadi sholat sampai khusyuk ini orang ngerti apa sampai teko sak ninggal. Itu Nabi Sulaiman. Terus lanjut. Memiliki sifat rendah hati. Semuanya tertanam di beliau ini. Rasa kasih sayang terhadap manusia, apalagi manusia, wong jin ya, rasa kasih sayangnya punya kepunyaan sesama manusia, sama jin. Terus Nabi suka bermusyawarah. Nah, mungkin cukup untuk hari ini. Ada yang ditanyakan anak-anak dari paparan tadi mengenai Nabi Sulaiman, keteladanan beliau. Adakah yang sekiranya dari materi tadi yang kurang jelas? Tidak ada? Nah, nanti kita simpulkan nanti ya. Nah, coba sekarang akan membuat kelompok, tindak kelompok ya, seperti kemarin saya bagikan. Di situ melalui tayangan video tadi, apa saja keteladanan itu. Jadi kisah Nabi Sulaiman yang disebut itu yang ada di situ tadi, silahkan dibuat, dimasukkan keteladanan apa yang bisa diambil dari kisah yang diceritakan oleh Habib Rizki tadi dengan semut. Silakan ditulis dalam lembar LKPD 1 yang telah Bapak bagikan. Dicerikan dia di sebuah negara mengetahui semua biasa binatang. Nabi yang paling kaya di sepanjang sejarah peradaban mempunyai pasukan yang paling Asik ya. Nah, anak-anak, dari diskusi yang telah kita lakukan tadi,
Ada apa? Menemukan materi apa? Ini siapa tadi? Ya, beliau sebagai wujud syukur. Terus apa lagi? Ya, beliau mempunyai kecerdasan tinggi. Beliau sangat rendah hati. Terus kemudian manusia sayang. Dari materi kita pelajari dari Bapak. Mohon maaf. Bila benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berdoa. Oke. Pun